Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar International Steering Committee Meeting pagi tadi di Kuta Badung. Pertemuan yang merupakan rangkaian dari program pengelolaan jenis tumbuhan invasif di Asia Tenggara ini digelar selama 2 hari. IASC meeting yang rencananya digelar selama 2 hari di Kuta Badung dibuka langsung oleh Global Environmental Facilities Regional Focal Point Asia, UNEP, Max Sheeran. IASC meeting ini digelar untuk melihat perkembangan implementasi program kegiatan pengelolaan jenis tumbuhan invasif di Asia Tenggara. Indonesia sejak pertengahan 2012 meluncurkan kegiatan Removing Barrier to Invasive Species Management in Southeast Asia dalam rangka memitigasi ancaman invasif alien species di wilayah Asia Tenggara. Kegiatan ini memperoleh dana hibah dari Global Environmental Facilities atau GEF melalui UNEP dengan didukung 4 negara ASEAN, yakni Indonesia, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Kegiatan ini sebagai upaya konservasi terhadap hutan yang memiliki kepentingan global, termasuk di dalamnya keanekaragaman spesies dan genetika di kawasan hutan tropis di Asia Tenggara. GEF Regional Focal Point Asia UNEP Max Sheeran mengungkapkan sejumlah negara di ASEAN memiliki masalah terhadap jenis tanaman invasif yang berdampak pada pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup. Untuk itu, setiap negara perlu memiliki strategi dalam mengurangi dampak ancaman utama bagi ekosistem. Kita lihat misalnya di Indonesia, di Pulau Jawa, Jawa Timur, ada misalnya perkebunan kopi. Ada beberapa tempat kita kunjung dengan program sebelum dan dalam rangka proyek ini. Kita lihat produksi kopi sudah kurang 80% dalam cuma periode 10 tahun. Nah ini dampak besar sekali kepada perusahaan atau petani itu. Sementara National Project Coordinator Polri sekaligus peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Kementerian LHK, Titik Setiawati mengungkapkan, pemerintah Indonesia memberi perhatian penuh terhadap ancaman IAS karena menjadi ancaman kedua setelah iklim. Pemahaman, jadi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman negatif dari jenis asing invasif. Nah, untuk itu Kementerian LHK saat ini sedang mendorong bekerja sama dengan sektor lain. Yang paling utama adalah kesadaran pada saat ini untuk melakukan prevention, pencegahan maksudnya. Jadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 92 sekarang sedang direvisi, termasuk juga kita sudah mengadopsi Invasive Alien Species Management, jadi pengelolaan jenis asing invasif masuk di dalam yang namanya Indonesian Biodiversity Action Plan. Melalui pertemuan internasional ini, diharapkan ada kolaborasi dan kerjasama antar negara, sekaligus sharing teknik mengendalikan jenis asing invasif. Perawidia dan